Beautiful wonderful words of life. Good morning, everybody. Because Evangelist Febri ended the songs with an English song, so I greet you all in English. Selamat pagi, jemaat sekalian. Akhirnya saya terjemahkan juga. Ya, memang sudah rindu sekali ya. Bagi kami yang tinggal di sini, yang masih berkumpul bersama setiap minggu, karena kami satu rumah, karena di sini satu keluarga besar, mungkin tidak terlalu merasakan. Tetapi ini saja sudah sangat berasa betapa kosongnya tempat ini. Ya, ini gemanya ini kedengaran sekali. Kalau penuh biasanya gemanya itu tidak terlalu terdengar. Kalau kosong begini, ini sound systemnya ini menggema. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus, ya, sudah bagus, nggak apa-apa. Tetapi kedengaran sekali bahwa tempat ini kosong. Dan kekosongan itu ada di dalam hati juga. Dan hanya bisa diisi oleh kehadiran jemaat-jemaat yang di rumah sana, dimanapun Anda berada. Jadi dalam masa PSBB ini, kami sudah rindu sekali. Kapan bisa bertemu kembali, bisa berbakti bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, mendengarkan suara kalian di ruangan ini bersama-sama. Kalau Anda hadir di sini juga, Anda pasti akan sangat bersyukur, bersuka cita mendengarkan pianonya secara langsung, mendengarkan orkestra bermain. Nah, kita berdoa supaya Tuhan segera membuat kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Amin, saudara. Mari kita belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau karuniakan satu hari lagi, dan Engkau berikan kesehatan kepada kami, cukup untuk kami pakai, supaya kami bisa belajar firman Tuhan, dan kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan kami pakai kehidupan itu untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami ingin meluangkan sedikit waktu belajar firman Tuhan. Mohon Kau yang pimpin, supaya segenap orang yang sedang menyaksikan ini, di rumah atau dimanapun berada, maupun yang hadir di sini, bisa sungguh-sungguh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan, agar iman kami bertumbuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes, cuma satu pasal. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 3 Yohanes, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Bentar, ini kabelnya. Agak. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oh, ya. Saya pikir ayat ini, perikop ini cocok sekali untuk saat ini. Ya. Zaman itu saja Yohanes berdoa supaya anak-anaknya sehat-sehat saja. Nah, itulah yang kita doakan juga hari ini, bukan? Sehat-sehat secara jasmani, tetapi bukan hanya secara jasmani saja. Yang lebih penting adalah sehat secara rohani. Ya. Karena walaupun tubuh kita bisa saja sakit, dan ada banyak jemaat kita sedang sakit, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah kesehatan jiwa kita, kesehatan roh kita.
iman kita, kesehatan itu yang lebih penting dan yang lebih bermakna dan yang ingin saya bicarakan pada hari ini. Ya, walaupun saya dokter, saya bisa saja berbicara mengenai COVID dan pandemi dan lain sebagainya, tetapi lebih daripada dokter jasmani, saya adalah dokter rohani. Oleh sebab itu, dalam masa PSBB ini, orang-orang diam di rumah untuk memelihara kesehatan jasmani, tetapi pada kenyataannya banyak orang kesehatan rohaninya malah melorot, ya, malah sakit secara rohani. Banyak orang Kristen ya justru imannya malah mundur. Dan hal ini diakui kepada saya oleh seorang ibu, dia seorang aktivis gereja, aktivis dari yayasan yang membagi-bagikan sembako lewat gereja-gereja. Dan dia berkata kepada saya bahwa banyak gereja yang mengeluh bahwa jemaatnya itu mundur imannya. Ya. Banyak gereja memindahkan kebaktiannya ke virtual space, tetapi banyak jemaatnya yang tertinggal. Ya. Gerejanya sudah pindah, tetapi jemaatnya tidak mengikuti, saudara. Ya. Dan yang paling berasa katanya, itu di persembahannya. Wah, saya cuma bisa geleng-geleng saja. Ya. Mau komentar apa? Kenyataannya seperti itu. Jadi jemaatnya yang ratusan, tetapi yang nonton streamingnya cuma belasan atau puluhan. Wah, kasihan sekali. Apakah mereka nobar gitu kan? Kemungkinan besar bukan seperti itu. Ya. Jadi apa yang terjadi? Intinya adalah iman kebanyakan orang Kristen sedang pelan-pelan atau drastis merosot, melorot, saudara. Nah, bila kesulitan atau tantangan datang, lalu kemudian iman merosot, artinya apa? Itu bisa jadi memang dari mulanya imannya itu memang tidak begitu kuat, ya kan? Karena imannya tidak begitu kuat, tidak begitu berakar, maka ini sesuai dengan yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam perumpamaan mengenai penabur, di mana ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Awalnya dia tumbuh, tetapi kemudian ketika terik matahari muncul dan menyinari, maka karena tidak berakar, maka benih itu mati, tidak berbuah, saudara. Ketika semak duri menghimpit, lalu kemudian benihnya mati, tidak berbuah. Nah, apakah itu yang terjadi? Tentu, kita tidak mau itu terjadi pada jemaat Grace. Kita yakin bahwa jemaat Grace punya akar yang kuat, punya pengertian yang mantap, punya semangat yang besar, yang tinggi. Oleh sebab itu, kita lebih kuat. Tetapi bukan berarti yang imannya kuat itu tidak bisa merosot. Ya. Oleh sebab itu, maka tema khotbah pada hari ini adalah saya ingin membagikan bagaimana caranya supaya dalam masa ini iman kita tidak menurun, melainkan malah bertumbuh. Tidak merosot, malah maju. Bagaimana caranya? Ada 3 langkah yang ingin saya bagikan. Nomor 1, langkah pertama adalah kita belajar dari firman Tuhan. Ya, kalau kita mau iman kita tidak mundur, melainkan maju, kita harus belajar dari firman Tuhan. Nah ini mungkin kedengaran klise sekali, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat contoh di dalam Alkitab, di dalam Daniel pasal 9. Di dalam Daniel pasal 9, Anda tahu Daniel ini sangat terkenal dengan gua singanya, tetapi bukan itu saja yang dia tuliskan, ya, bukan itu saja pengalaman Daniel. Di dalam Daniel pasal 9, dia mendapat dorongan dari Roh Kudus mungkin. Lalu kemudian dia berdoa, katanya apa? Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Oh, saudara, ini waktu tahun pertama pemerintahan Darius. Ini sudah, ya mungkin Daniel sudah hampir 90 tahun. Sudah cukup tua. Tetapi dia masih belajar. Nah, ada banyak persamaan antara zaman Daniel dengan zaman kita hari ini. Zaman Daniel, mereka di dalam keadaan yang sangat sulit, sangat terjepit. Karena bangsa Yehuda, bangsa Israel waktu itu, dikalahkan
bangsa Yehuda oleh bangsa Babel. Kemudian penduduk Yerusalem dibuang ke Babel. Dan termasuk di dalamnya adalah Daniel dan kawan-kawannya. Lalu apa yang terjadi? Mereka selama bertahun-tahun menjadi orang buangan, bahkan mau dibunuh lagi, mau dibinasakan, dan mereka terjepit. Nah, mereka tidak bisa keluar kemana-mana, tidak bebas. Mungkin sama seperti kita hari ini, tidak bebas keluar kemana-mana. Tetapi Daniel sudah mengalami ini selama hampir 70 tahun, saudara. Kita baru berapa bulan? Ya, kita baru 2 bulanan lah. Tetapi mereka sudah mengalaminya selama 70 tahun. Nah, apa yang Daniel lakukan? Apakah Daniel imannya mundur? Tidak kan? Jadi apa yang Daniel lakukan supaya imannya itu tidak mundur? Dia belajar firman Tuhan. Bahkan pada saat dia usia sudah tua pun, dia belajar. Dia belajar dari kumpulan kitab-kitab, terutama yang dibaca di sini adalah kitab Yeremia. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-25 ada nubuatan. Ya, ada nubuatan mengenai jangka panjang pembuangan Israel, supaya hukuman Tuhan terlaksana dan membersihkan negeri yang sudah ditelantarkan oleh orang Israel itu. Lalu sesudah belajar itu, lalu dia dapatkan bahwa waktunya adalah 70 tahun. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengaku dosa kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Anda nanti pulang Anda boleh baca pasal 9 secara keseluruhan. Doanya luar biasa. Tetapi apa yang kita pelajari di sini adalah bahwa Daniel belajar, lalu pelajaran itu memperkuat iman dia. Ya. Karena iman kita hanya bisa sekuat pengetahuan kita. Mustahil kalau kita tidak tahu apa-apa, lalu kita berkata bahwa iman kita kuat atau iman kita sehat. Tidak mungkin iman kita melebihi pengetahuan kita. Pengetahuannya cetek, imannya melebihi itu tidak mungkin. Karena kita tidak mungkin percaya apa yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita tidak belajar, pengetahuan kita tetap di dasarnya saja, ya, sekolah dasar, maka bagaimana iman kita bisa naik kelas? Bagaimana iman kita bisa maju? Tidak bisa, saudara. Oleh sebab itu, maka kita harus belajar firman Tuhan. Nah, kalau hari ini kita belajar firman Tuhan, sebenarnya kita belajar sejarah. Ya. Kita belajar sejarah. Karena Alkitab itu mengandung kisah-kisah, mengandung peristiwa-peristiwa yang dicatat, dan semua itu merupakan sejarah. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar, waktu saya sekolah SMA dulu, saya paling tidak suka, salah satunya adalah pelajaran sejarah. Ya, pelajaran sejarah, pelajaran geografi. Kenapa saya tidak suka? Karena sekolah saya dulu, itu menekankan hal yang salah untuk dipelajari, untuk dihafal. Bayangkan, pelajaran geografi itu menghafalkan negara apa gitu, luas daerahnya berapa kilometer persegi, kemudian jumlah penduduknya berapa, kemudian didirikan tahun berapa, kemudian siapa yang mau menghafal begituan? Ya, dulu saya pernah hafal karena masuk ujian. Tetapi sesudah ujian langsung itu menyublim, bukan cuma menguap, saudara. Menguap sudah hilang. Nggak usah diingat-ingat, buat apa saya tahu luas daerah Indonesia berapa ratus juta kilometer persegi? Bagi saya waktu itu tidak ada hubungannya. Belajar sejarah untuk apa? Saya belajar, Paleolitikum, Neolitikum, Mesolitikum, dan lain sebagainya. Itu semua omong kosong. Oleh sebab itu, saya tidak berminat, tidak tertarik untuk mempelajarinya. Ya. Padahal, coba seandainya pelajaran itu, misalnya ya pelajaran geografi, mengajarkan, ada yang namanya ini, tempat yang sangat terkenal, namanya adalah Museum Louvre. Terletaknya di mana? Di Paris. Museum ini kenapa terkenal? Ada barang apa di museum ini yang membuatnya terkenal? Ada lukisan Mona Lisa. Kenapa lukisan Mona Lisa ini terkenal? Dia dilukis oleh seorang pelukis, seorang inventor, seorang filsuf, seorang yang sangat jago, seorang ilmuwan, namanya Leonardo da Vinci. Dan ini merupakan mahakaryanya Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu yang diceritakan, itu akan menjadi jauh-jauh lebih menarik. Kita belajar mengenai Menara Eiffel, kita belajar mengenai Batu Uluru, kita belajar mengenai misalnya air terjun yang paling tinggi di dunia, misalnya. Kalau kita belajar hal-hal seperti itu di geografi, itu pasti akan jauh lebih menyenangkan.
Ya kan? Kalau kita belajar sejarah, apa yang membuat sejarah itu penting? Ya. Apa yang membuat sejarah itu bermakna buat kita? Apa ceritanya? Bukan kita belajar, tahun sekian si Raffles masuk ke Indonesia. Lalu kenapa kalau Raffles masuk ke Indonesia, memangnya kenapa? Ya kan? Tetapi andai saja diceritakan bahwa Raffles masuk ke Indonesia, lalu perubahan apa yang dibawa oleh Raffles ke Indonesia? Apa peraturan yang penting yang mempengaruhi bangsa Indonesia ketika dia masuk ke Indonesia? Apa penelitian yang dilakukan oleh Raffles dan lain sebagainya? Itu menjadikan pelajaran tersebut bermakna. Nah, saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, lalu kemudian kita membacanya, waduh ini, tetapi kita hanya membaca kitab bilangan, ya kan? Atau misalnya di dalam Kejadian pasal 5, lalu Abraham umurnya 930 tahun, lalu kemudian Adam mati, kemudian habis itu Set umurnya 912 tahun, lalu kemudian dia mati, kemudian Enos sekian ratus, saya juga nggak hafal, sekian ratus tahun, 900-an tahun, kemudian mati. Buat apa? Kalau kita bosan dengan itu, kalau kita tidak tahu untuk apa kita belajar, ya, maka kita tidak akan suka mempelajarinya. Padahal justru itu memberitahukan kita bahwa, rupanya orang zaman dulu hidupnya 900-an tahun loh. Mungkin itu membuat kita bertanya-tanya, kenapa usia mereka sampai 900-an, kenapa kita 100 saja sekarang susah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang penting ketika kita belajar Alkitab, kita belajar sejarah di dalam Alkitab. Ada prinsip kebenaran di dalamnya yang bisa kita ambil. Itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Ya, itulah yang akan memberitahukan kita sesuatu yang bisa kita pakai. Dan iman kita, saudara, iman kita hanya bisa meningkat kalau misalnya kita memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjadi landasannya. Jadi, Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17. Pendengaran akan apa? Bukan pendengaran akan YouTube, ya. Iman tidak timbul dari mendengar video di Facebook, tidak dari TikTok. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristuslah yang akan meningkatkan iman kita. Nah, saudara, kalau kita mau iman kita maju, maka kita harus belajar firman Tuhan. Ini langkah pertama, langkah yang paling gampang. Langkah kedua sekarang adalah kita menemukan kehendak Tuhan. Ya, maksud saya adalah begini, salah satu dari kita menemukan kehendak Tuhan adalah menemukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Ya, ujung-ujungnya belajar dari firman Tuhan juga. Kita harus tahu apa yang firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan. Contohnya adalah Nuh misalnya. Ya, Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa, ini ada instruksi. Bayangkan kalau Nuh tidak mendengarkan baik-baik. Ya, tadi saya lupa, ukurannya berapa ya? Tuhan bilang itu panjangnya berapa? Ada yang ingat panjangnya berapa? Kayaknya panjangnya cuma 20 meter gitu kan. Wah, ternyata mau masuk gajah aja nggak muat nanti. Kacau kalau misalnya Nuh salah membuat dimensi kapalnya. Tidak. Jadi Nuh harus mendengarkan baik-baik. Tetapi Tuhan kasih instruksi. Instruksinya apa? Tuhan kasih tahu sama Nuh bahwa Tuhan akan disuruh bikin bahtera 300 hasta, kali 50 hasta, kali 50 hasta, kali 30 hasta, lalu kemudian disuruh dibuat 3 tingkat, kemudian dipakal dari luarnya, dipakal di dalamnya, kemudian Tuhan akan mengirim air bah, kemudian semua makhluk hidup di bumi ini akan dimusnahkan, lalu kemudian Nuh dan binatang-binatang sepasang-sepasang semuanya akan masuk ke dalamnya. Nuh disuruh untuk mempersiapkan makanannya. Ya, ini instruksinya. Sekilas terlihat sangat singkat. Tetapi kalau Nuh mempelajarinya, maka Nuh akan tahu, akan ada petunjuk-petunjuk di situ. Oleh sebab itu, ketika Nuh melaksanakan kehendak Tuhan, dia bukan hanya membuat bahteranya, tetapi dia memberitakan alasan dia membuat bahtera itu. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran itu. Nuh bukan diam-diam saja. Nuh membangun bahtera, tetapi bahtera itu dilihat oleh orang di sekelilingnya,
bahkan sampai seluruh dunia, semua orang tahu bahwa si Nuh, orang gila itu, membangun bahtera yang besar, yang katanya akan menyelamatkan manusia dari air bah yang akan datang. Itu adalah kesaksian Nuh. Walaupun tidak ada yang mendengarkan dia kecuali keluarganya sendiri, tetapi dia telah memberitakan kebenaran itu. Karena itulah yang Tuhan ingin dia lakukan. Saudara. Jadi, tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi mengetahui kehendak Tuhan, artinya juga tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi tahu apa yang harus, dan tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, ini ada banyak di dalam Alkitab, misalnya Lot. Ya. Lot, malaikat datang ke rumahnya, menginap di situ, lalu kemudian dia dikepung. Malaikat bilang, ini kota ini akan segera dihancurkan. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Wah, jadi tiang garam, saudara. Padahal kalau misalnya dia ingat-ingat itu, dia ingat-ingat, larilah, selamatkanlah nyawamu. Lot sudah sempat apa? Bernegosiasi dulu dengan malaikat itu. Janganlah kami sampai ke pegunungan. Mungkin Lot merasa udah tua, lari sekian kilometer itu nanti dia pikir bakal mati duluan di tengah jalan, sakit serangan jantung atau apa. Lalu dia bilang, pergilah ke Zoar saja, kota yang dekat di situ. Dan kota Zoar itu merupakan satu-satunya kota di lembah Yordan yang tidak hancur oleh api belerang. Saudara, kota Zoar itu satu-satunya kota di seluruh lembah Yordan itu yang tidak Tuhan jatuhkan hukuman. Kenapa? Karena Lot yang singgah di situ. Anda bayangkan. Tetapi istri Lot lupa menoleh ke belakang. Padahal dia harusnya ingat-ingat, jangan menoleh ke belakang. Nah saudara, ingat juga ada abdi Allah dari Yehuda. Abdi Allah dari Yehuda ini disuruh oleh Tuhan ke Betel, lalu kemudian mengucapkan nubuat melawan Raja Israel pada waktu itu. Ya. Sehingga Raja Israel marah sekali lalu mengacungkan tangannya, tetapi kemudian tangannya itu menjadi kaku dan tidak bisa ditarik kembali. Didoakan oleh abdi Allah dari Yehuda itu, baru tangannya bisa ditarik kembali. Lalu kemudian Raja mengundang abdi Allah ini untuk makan bersama-sama dengan dia di istananya. Tapi abdi Allah itu berkata, tidak boleh, Tuhan sudah berpesan kepadaku, jangan kamu makan di situ, segera kamu kembali, tetapi tidak boleh lewat jalan yang sama. Lalu di tengah jalan dia perjalanan pulang, ada seorang nabi tua yang menghampiri dia, lalu kemudian berkata, oh ada malaikat yang bicara sama saya. Ini malaikat ya. Sebenarnya terserah nabi tua ini mau bicara apa. Dia bilang, malaikat yang datanglah, mimpilah, atau apa, terserah. Tetapi isinya adalah bahwa kamu harus ikut saya kembali dan makan di rumah saya. Lalu abdi Allah dari Yehuda ini lupa kepada pesan Tuhan yang sudah dari awal dikasih tahu kepada dia. Oh, akibatnya dia diterkam oleh singa. Mati di tengah jalan, saudara. Jadi, mengetahui kehendak Tuhan, itu bagian pertamanya tahu apa yang harus dilakukan, dan bagian keduanya tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita temukan prinsip-prinsipnya. Nah, tidak perlu sekolah sampai S3 untuk mengetahui ini, tidak perlu kita mengeksegesis Alkitab pakai bahasa aslinya, cukup kita baca dengan seksama saja. Ya, hanya membaca Alkitab dengan seksama, kita sudah bisa tahu kehendak Tuhan, prinsip-prinsip yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, dibaca dengan seksama, asal jangan ini ya, dilakukan, diselenggarakan dengan seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah teks proklamasi kemerdekaan kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gimana? Dari kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, langsung selesai, saudara. Jadi hari ini jatah saya adalah 4 pasal. Maka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, 4 pasal itu saya habiskan. Apakah ada gunanya, saudara? Apakah ada gunanya kita membaca Alkitab dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Bisakah kita membaca Alkitab dengan seksama seperti itu?